Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, jadi Bapak minta ketua kelasnya untuk memimpin doanya agar apa yang kita pelajari nanti ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Amin. Ya. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Juliana, Iya. Mirna, Hadir. ini Kadek Rizka, Hadir. Kadek Ayu, Hadir. Nikomang Astri, Hadir. masih sakit ya? Ini Hadir. Bapak mau mengajak kalian untuk mengingat kembali materi apa yang berkaitan dengan materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bapak mau satu orang coba untuk menuliskan contohnya, ya. Contoh, salah satu contohnya saja. Apakah betul masih mengingat apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Yang salah satu contohnya. Ya, silakan tulisannya. Oke, tambah Y sama dengan 0. Oke, sebagai pembandingnya lah satu orang lagi. Ya Bapak tunjuk ya siapa ya. Coba kenal dulu. Kita harus tahu juga apa manfaat dari materi yang kita pelajari. Ada tidak manfaatnya? Penerapannya itu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini Bapak sudah punya video mengenai manfaat penerapan materi sistem pertidaksamaan. Itulah tadi tayangan video mengenai penerapan dari materi sistem pertidaksamaan linear variabel. Jadi di sini adalah penerapannya, salah satu contoh penerapan pada masalah yang dialami oleh supir angkot. Ya, jadi coba Bapak mau bertanya pada kalian mengenai kesimpulan apa yang kalian dapatkan mengenai manfaat dari video yang telah Bapak tampilkan ini. Ada tidak yang bisa memberikan kiranya itu apa ya pendapatnya mengenai manfaatnya apa? Kita bisa mengetahui cara menentukan jumlah penumpang dengan memerhatikan kendala dari ketersediaan kursi di mobil. Iya. Oke. Tentunya di dalam suatu proses pembelajaran itu ada tujuan yang harus kita capai. Dimana tujuannya pada hari ini itu hanya ada satu, yaitu kalian bisa menentukan solusi dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Seperti itu. Kalau kita nanti berbicara tentang pertidaksamaan, maka tanda yang digunakan itulah adalah kelima tanda ini. Yang pertama ada tanda apa? Kurang dari. Terus yang kedua ada lebih dari atau sama dengan ya. Yang ketiga tidak sama dengan. Yang bagaimana cara menentukan solusi dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel? Bisa dengan cara menggambar grafik untuk mengetahui daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti pembelajaran kita. Tetapi Bapak tanya dulu, apakah di sini sudah duduk berdasarkan kelompok yang telah Bapak bagi kemarin? Sudah ya. Yang mana kelompok 1? Kelompok 2?
kalian amati permasalahan ini, nah di sini ada si tukang jahit. Nah, siapa yang cita-cita yang menjadi tukang jahit nih? Ya, kalau jadi jahit, kalau jadi tukang jahit, siapa tahu nanti bisa jadi desainer. Ya, desainer. Jadi nanti ada peragaan model yang jalannya begini-begini tuh. Kamu tahu toh? Nah, jadi ini si tukang jahit ini memiliki masalah. Nah, sekarang masalahnya itu ketika ia ingin membuat sebuah apa namanya ini? Baju ya atau celana ini. Ya? Ya, itu dengan dua jenis. Hanya saja ada masalahnya apa? Nah, coba kalian amati dan kalian temukan masalah yang dialami si tukang jahit ini sebenarnya apa. Coba kalian amati dulu. Amati gambarnya. Setelah kalian amati permasalahan si tukang jahit ini, bapak tukang jahit ini, dia ini mengalami masalah apa sebenarnya? Ada yang bisa coba memberikan pendapatnya apa masalah yang dialami? Oke, Ketersediaan jumlah kain. iya, ketersediaan jumlah kain. Ada berapa jumlah kainnya, Kak? Kain polos dan kain bergaris hanya ada 20 meter. Oke, betul ya. Jadi ini Bapak sudah punya bahan ajar dan LKPD untuk membantu tukang jahit ini dalam menyelesaikan tugasnya. Jadi di bahan ajar ini nanti ada permasalahan yang sudah Bapak tayangkan. Nanti kalian kerjakan, kalian temukan sendiri konsepnya, bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di atas ini dengan menggunakan metode grafik, ya. Baru kalian diskusikan nanti dengan teman kalian, kalian temukan konsepnya bagaimana caranya. Setelah kalian temukan konsepnya, barulah kalian kerjakan LKPD-nya. Nah, LKPD ini berisi soal-soal yang hampir sama dengan permasalahan di atas untuk mempermahir diri kalian. Bisa dipahami nih? Bisa, Pak? Bisa. Oke, kalau itu Bapak bagikan dulu nih. Silakan kalian kerjakan bahan ajarnya dulu, kalian diskusikan dengan teman kelompoknya, kalian diskusikan, temukan konsepnya, baru kerjakan di LKPD. Nah, kalian boleh menggunakan HP-nya kalau terkoneksi dengan internet, kalian gunakan saja untuk membantu kalian menyelesaikannya. Nah, silakan. Bapak berikan waktu 35 menit cukup kayak gitu ya. Nah, silakan kalian kerjakan. Kelompok 1 sudah? Sudah. 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Oke, kalau sudah semua, maka sekarang Bapak mau atau Bapak minta sesi presentasi. Jadi dari 4 kelompok ini mungkin boleh satu saja dulu maju, ya. Satu dulu maju perwakilan ya. Nanti kelompok mana yang mau maju silahkan. Oke, kelompok berapa? 3 ya? Ya, kelompok 3 silahkan maju Bapak presentasikan. Yang lainnya nanti mohon perhatikan. Ini temannya perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi Bapak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Saya berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 3. Oke, tanpa lama-lama saya langsung saja ya. Oke. Pertanyaannya pertama yaitu adalah
kita disuruh menggambarkan penyelesaian Tadi hasil presentasi dari temannya kelompok 3 ya, dari kelompok 3. Sekarang Bapak persilahkan untuk kelompok lain selain kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan ataupun saran-saran jika ada hasil dari kerja kelompok 3 ini yang mungkin berbeda dengan pekerjaan kalian. Ya, Bapak persilahkanlah. Ada yang mau bertanya? Mungkin dari kelompok 1 dulu, bagaimana kelompok 1? Tidak ada Pak. Tidak ada? Jawabannya sudah sama. Oke, jawabannya sudah sama. Oke, kelompok 2 gimana? Tidak ada? Sama juga jawabannya? Sama. Oke, yang kelompok 4 bagaimana? Sama juga? Oke, berarti memang benar ya, sudah apa yang dikerjakan dengan temannya ini sudah benar. Jadi karena kalian juga sudah mengerjakan dengan baik, jawabannya jadinya sama. Ya, berarti semuanya sudah benar. Nah, kalau begitu berikan aplaus dan dulu untuk kita semua. Oke. Jadi Bapak ingin mendengarkan dari kalian semua ini, atau boleh perwakilan salah satu saja, untuk membacakan kesimpulan, ya, untuk membacakan kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari tadi. Kesimpulan dari kelompok 2 adalah untuk membuat segambar grafik dari permasalahan tadi adalah dengan cara membuat model matematikanya terlebih dahulu dengan memisalkan kain polos sebagai X dan kain bergaris sebagai Y. Karena ketersediaan masing-masing kain hanya 20 meter, maka diperoleh pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20 dan 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 20. Setelah memperoleh pertidaksamaannya, maka selanjutnya adalah menentukan titik potong masing-masing pertidaksamaan dengan cara mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Setelah menemukan titik potongnya, langkah selanjutnya adalah membuat gambar garis dari masing-masing persamaan dalam koordinat kartesius. Dan langkah terakhir adalah menentukan daerah penyelesaian dengan cara menguji tiap daerah yang terbagi oleh persamaan garis tersebut. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk teman-teman. Jadi apa yang kita merefleksi diri kita gitu, dengan pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Gitu. Jadi Bapak ingin mendengar dari kalian apa yang membuat kalian tertarik saat belajar tadi. Coba. Jadi yang membuat saya tertarik pada saat belajar tadi itu saat diberikan video mengenai mengenai penerapan sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Dari video tersebut saya menjadi tahu bahwa saat kita akan melakukan sebuah pekerjaan, kita harus melihat dulu kendala-kendala kita saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir, itu apakah yang kamu lakukan hari ini sudah mencapai tujuan belajarmu? Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita akan tetap belajar materi yang sama, tetapi nanti dengan menggunakan masalah yang berbeda lagi, ya, materi yang sama, masalah yang berbeda. Jadi nanti kita akan belajar menggabungkan 2 buah gambar grafik menjadi 1. Nah, jika pakai pembelajaran pasti ada oleh-olehnya. Itu tugas individu, silakan kalian kerjakan di rumah. Ya, kerjakan di rumah, kalian kerjakan. Di jawabannya seperti biasa juga, mintakan paraf dari orang tua atau wali kalian sebagai bukti kalau betul-betul mengerjakan di rumah. Pembelajaran hari ini Bapak tutup, karena tadi di awal kita awali dengan berdoa, maka di akhir kita akhiri juga dengan berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Amin. Amin. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Oke, mari teman-teman, setelah kita melakukan kegiatan belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran pada hari ini Bapak tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi Santi Santi.